Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, saya Adam Mutakin dari absen 1. Saya Muhammad Rayhan Andika Marga dari absen 19. Saya Nafisa Akila, absen 25. Saya Lei Fadila Sakalebat, absen 26. Di sini kami akan membahas materi tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep NKRI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditunjuk dari berbagai latar belakang atau dasar pemikiran. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebut tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dituangkan dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18B ayat 2, Pasal 25A, Pasal 37 ayat 5. Selanjutnya, prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditetapkan dengan undang-undang. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama lain Indonesia yaitu Nusantara yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak, yaitu mencapai ribuan pulau. Begitu indah pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur di garis khatulistiwa sehingga diibaratkan sebagai untayan ratna mutu manikam atau zamrud khatulistiwa. Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman penduduknya yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, justru menjadi perekat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Maka sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia merasa bangga terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Dengan begitu, kita harus menjunjung tinggi nama baik bangsa dan meningkatkan citra bangsa melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat.
Selanjutnya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia menurut Dadang Sundawa. 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya menyejahterakan bangsa. 2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya. 3. Mempunyai konsep wawasan Nusantara. Sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan hankam. 4. Semangat Sumpah Pemuda dalam jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bangsa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa, yang satu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. 5. Memiliki tata krama atau keramah tamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. 6. Letak wilayah strategis. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. 7. Keindahan alam Indonesia. Keindahan alam Indonesia sungguh menakjubkan, seperti misalnya pantai-pantai di Bali, yaitu Pantai Kuta, Pantai Sanur, dan sebagainya. Lalu di Sumatera ada Danau Toba, di Jawa Barat ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, dan Gunung Tangkuban Perahu. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. 8. Terdapat keajaiban dunia. Salah satu keajaiban dunia yang ada di Indonesia yaitu Candi Borobudur, dan yang lainnya yaitu Pulau Komodo. 9. Wilayahnya yang sangat luas. Wilayah Indonesia sangatlah luas, yaitu 5.193.250 km yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Dan yang terakhir, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Selanjutnya, secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional. Tahun 1955, bangsa Indonesia dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan konferensi Asia Afrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu, serta menjadi tuan rumah KTT non-blok pada tahun 1992 dan juga termasuk perintis dan pendiri gerakan non-blok tersebut. Indonesia juga mempunyai pabrik pesawat terbang yang bernama PT Dirgantara Indonesia, dahulu bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN,
yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang dapat dibanggakan.